Salam, salam jumpa bersama saya, Frater Sebastian Liwu, dalam renungan edisi Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Kita akan merenung bersama bacaan-bacaan yang diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita akan merenung bersama tema kasih mempertemukan kita dengan Tuhan. Sebuah ilustrasi singkat. Ada seorang ibu tampak saleh hidupnya. Setiap pagi ia bertemu dengan Tuhan dalam doa dan keheningan. Rahmat Tuhan yang berlimpah ruah mengalir di dalam kehidupan ibu tersebut. Akan tetapi, waktu terus berlalu mengisahkan kehampaan dalam hati ibu dan perasaan yang kurang bahagia, seolah-olah Tuhan telah meninggalkan ibu tersebut. Pada suatu hari, ibu tersebut pergi mengunjungi panti asuhan. Di sana ia bertemu dengan banyak anak-anak. Ia merasa hatinya tergerak oleh belas kasih dan dengan tulus hati ia ingin membagikan apa yang menjadi miliknya. Ketika ia membagikan segala yang dimilikinya, baik pakaian, makanan, minuman, dan segala kebutuhan anak-anak, ia kembali ke rumah dan mendapati hatinya dalam keadaan bahagia. Ia menyadari bahwa ia telah bertemu dan melayani Tuhan yang hadir di dalam diri anak-anak panti asuhan. Bacaan-bacaan suci hari ini menjelaskan kepada kita apa itu kasih dan bagaimana cara kita mengasihi dalam cara yang benar. Kasih berarti memberi apa yang kita miliki apa adanya. Memberi dengan ikhlas. Dan pemberian kita bukanlah didasarkan pada kepentingan atau mengharapkan balasan atau mengharapkan imbalan, tetapi pemberian kita dengan tulus ikhlas untuk melayani Tuhan yang hadir di dalam setiap orang yang kita layani. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, di sana dia menekankan kasih yang sebenarnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih itu penuh sabar, rendah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu sopan dan mengutamakan orang lain. Kasih itu suka mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu juga suka pada keadilan dan kebenaran. Sementara Yesus sendiri mengajak kita untuk bertobat. Tobat artinya membarui, membebaskan, mengosongkan hati dan pikiran kita dari kelekatan-kelekatan tak teratur, seperti selalu mau ingin dihormati, selalu
mengandalkan materi sebagai segala-galanya dalam hidup ini. Ketika kita melepaskan kelekatan-kelekatan tak teratur di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka kita akan sungguh-sungguh merasakan, sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan di dalam hati kita sendiri, di dalam komunitas kita, dan juga di dalam keluarga kita masing-masing. Hari ini, tanggal 1 Oktober, kita akan diajak untuk meneladani sikap hidup Bunda Maria sebagai Bunda yang berbelas kasih. Yang pertama adalah pendoa. Bunda Maria senantiasa berdoa memuji Tuhan dan bersyukur atas segala rahmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Dan yang kedua, Bunda Maria selalu kontemplatif. Dia tenang, menerima dengan rasa hormat, dan menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Bunda Maria juga selalu rendah hati. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, menimbang-nimbang, lalu mengambil keputusan pribadi, mengatakan ya untuk melakukan kehendak Tuhan. Bunda Maria juga menyerahkan seluruh dirinya kepada Tuhan. Dia memberikan diri dan segala miliknya dipakai oleh Tuhan di dalam kesederhanaan iman. Dan juga Bunda Maria senantiasa peduli terhadap orang lain yang menderita. Dia mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripadanya. Oleh karena itu, kita semua dipanggil untuk menyadari bahwa diri kita hadir juga untuk orang lain, hadir untuk melayani orang lain. Melayani adalah panggilanku, melayani adalah bukti kasih dan cinta Tuhan, karunia terindah. Kulayani Engkau yang memanggilku, melayani sepenuh hati. Selagi ku mampu, aku melayani. Tuhan tolonglah aku melayani, curahkan semangat pelayananmu. Tuhan tolonglah aku melayani dalam sesamaku. Semoga Roh Kudus membantu kita untuk menjadi pelaku kasih dalam kehidupan kita bersama. Tuhan tolonglah aku melayani dalam sesamaku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.